Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik pemirsa Warasatul Al-Quran, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ditinjau dari segi ilmu balaghah. Yakni yang keempat, ungkapan apa? Qauluhu kama tuntajul bahimatu. Jadi dalam hadis itu ada ungkapan qauluhu kama tuntajul bahimatu. Diartikan kama tuntajul bahimatu itu sebagaimana seekor binatang dilahirkan. Nah, kalau dari segi bahasa Indonesia ini tidak akan terasa, karena emang ilmu balaghah adalah untuk mengukur kadar ukuran ungkapan tersebut itu istimewa atau tidaknya. Tentu saja ungkapannya adalah ungkapan bahasa Arab, di mana Al-Quran demikian pula Al-Hadis menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau diterjemahkan kama tuntajul bahima adalah sebagaimana dilahirkannya seekor binatang. Apa sih yang ada pada ungkapan kama tuntajul bahimatu ini? Tinjauan ilmu balaghahnya. Maka di sini dinyatakan fi tasbihun latifun badhi'un. Pada ungkapan ini terdapat tasbih. Tasbih itu adalah perumpamaan. Jadi disamakan antara sesuatu dengan sesuatu, maka hal tersebut dinamakan tasbih. Misal, ibuku seperti kupu-kupu. Ibuku seperti kupu-kupu dalam keindahannya. Nah, ini yang disebut dengan tasbih, untuk menyerupakan. Untuk menyerupakan sesuatu dengan sesuatu supaya mudah untuk dipahami. Sama ini juga seperti itu. Penggunaan kama tuntajul bahimatu itu sebagaimana seekor binatang dilahirkan, terdapat padanya itu tasbih, perumpamaan. Yusamma at-tasbihat tamtsiliyah. Dalam ilmu balaghah nanti ada yang disebut dengan tasbih tamsil. Jadi tasbih itu banyak. Tasbih mursal, demikian pula tasbih balik. Banyak istilah-istilah yang ada dalam ilmu balaghah. Tetapi ungkapan kama tuntajul bahimah disebutnya adalah tasbih tamsili. Seperti apakah yang dimaksud dengan tasbih tamsili? Di sini dijelaskan. Faqad massala sallallahu alaihi wasallam lil mauludil ladzi yuladu alal iman. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan yang dilahirkan berdasarkan keimanan. Jadi Nabi menyamakan seseorang yang telah dilahirkan berdasarkan keimanan. Dengan apa disamakannya? Bisatillati tuladu kamilatal a'dha'i wal khilqati, yaitu disamakan dengan seekor kambing yang dilahirkan dalam keadaan anggota badannya itu sempurna. Summa ya'tarihan naqsu minal basari anfusihim. Kemudian kekurangan yang ada, yang ada daripada manusia akan merusaknya. Jadi seekor binatang itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempurna. Kemudian nanti ada perbuatan manusia yang akan merusak kesempurnaan anggota badan yang ada pada binatang. Nah, sama seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menyatakan melalui nabinya setiap yang dilahirkan itu berdasarkan keimanan, maka sempurna pada saat itu. Kecuali kalau ada yang mengganggu, yakni daripada tangan manusia, maksudnya menjadikan dirinya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kalau mau lebih jelasnya, kesempurnaan keimanan yang ada pada seseorang yang dilahirkan itu disamakan dengan seekor kambing yang sempurna anggota badannya. Kemudian seekor kambing yang sempurna anggota badan ini dirusak oleh tangan manusia. Misalkan telinganya dipotong, kakinya dipotong. Demikian pula kesempurnaan keimanan ini akan menjadi rusak dengan tangan manusia. Yang paling dekat adalah orang tuanya. Seperti apa dirusaknya itu? Yakni diganti, dirubah dengan ajaran atau keyakinan Yahudi, Nasrani, demikian pula Majusi. Inilah yang disebut dengan tasbih tamtsili. Fayaqta'una udunaha au anfaha wa yushawwihunaha. Lalu mereka itu memotong apa? Telinganya, atau memotong hidungnya dan merusaknya. Kadzalika tiflu yuladu muwahhidan mu'minan. Seperti itulah seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan muwahhid, yang mengesahkan Allah, mukminan, yang beriman. Tsumma tufsadu aqidatuhu. Kemudian dirusak akidahnya, wa tatalawwathu, demikian pula akidahnya itu dicampuri bitarbiyatis sayyiati, dengan pendidikan yang jelek, wal bi'atil fasidah, dan lingkungan yang buruk. Jadi akidah yang lurus ini akan bisa rusak dengan apa? Kalau kita mau melihat daripada penjelasan daripada Imam Ali As-Subuni, akidah ini akan rusak yang pertama dengan at-tarbiyah sayyi'ah, pendidikan yang jelek. Demikian pula al-bi'ah fasidah, demikian pula lingkungan yang rusak. Sama kita pun seperti itu. Akhlak yang baik ini akan menjadi rusak jika menerima pelajaran-pelajaran yang buruk, demikian pula lingkungan yang buruk pula. Maka jangan harap akidah, demikian pula akhlak yang baik itu akan muncul ketika yang masuk kepadanya itu adalah pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang jelek, demikian pula lingkungan-lingkungan yang rusak. Nah, itulah barangkali yang disebut dengan tasbih tamtsili, ada pada ungkapan kama tuntajul bahimah. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.